Selamat datang kembali di Dewa Talk, high quality, trusted, and free webinar with passionate experts in Indonesia that is brought to you by Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Hari ini, teman-teman, kita kedatangan pembicara dari Bread and Beyond. Pembicara kita kali ini adalah seorang CEO dan founder dari Bread and Beyond. Kali ini Pak Andre akan membahas tentang unlock the secrets of high impact video marketing. Nah, jadi dari judulnya kita udah tahu ya kalau hari ini Pak Andre akan membahas tentang video marketing nih. Salam kenal semua sahabat Dewa Talk, saya Andre Untoro. Saya CEO dan founder dari Bread and Beyond, salah satu explainer video studios di Indonesia yang kita sudah berdiri mulai 2009. Nah, sekarang ini saya bisa bicara bahwa Bread and Beyond adalah explainer video studio yang paling besar di Indonesia. Nah, jadi di video marketing sendiri ada banyak macam video marketing yang bisa dilakukan, terutama fungsinya sebenarnya sih kalau kita ngomong video marketing adalah untuk menarik customer atau menarik traffic menggunakan video. Explainer video sendiri merupakan salah satu aja. Selain explainer video, bisa juga dengan video iklan, video pendek, atau ads, atau cara-cara lainnya. Nah, video marketing sendiri ini sangat menarik untuk kita lakukan dan kita cermati sekarang, karena berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Jadi 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu kalau di dunia internet bisa dibilang mungkin udah beberapa abad yang lalu ya, karena era zaman sudah banyak berubah dengan sekarang. Nah, video sendiri kalau dulu masih berupa animasi dengan menggunakan flash, sekarang udah jauh berbeda loh. Video sekarang bandwidth-nya udah kenceng, kita kalau mau streaming bisa 4K, bahkan bisa 8K, dan suara juga videonya sendiri udah sangat-sangat jernih. Nah, karena udah sangat jernih, orang punya kebiasaan melihat video dan cuma duduk aja nunggu videonya jalan itu lebih banyak sekarang daripada dulu. Nah, video marketing sendiri sekarang udah banyak mendominasi internet dan terutama sosial media gitu ya. Kalau misalnya di sekarang sosial medianya kalian pasti kalau main TikTok atau IG pasti akan juga lihat banyak video di sana, terutama IG yang dulunya hanya foto-foto aja, sekarang udah banyak reels, bahkan IGTV juga yang bisa ngeplay video dalam format panjang. Apalagi sekarang yang dominasi adalah TikTok. Semua marketer, semua perusahaan juga berlomba-lomba untuk masuk ke TikTok supaya bisa jualan lebih kenceng lagi. Nah, di era sekarang, kalau nggak pakai video pasti ketinggalan banget. Selain itu, video juga bisa digunakan untuk nge-boost SEO. Karena SEO ini kan salah satunya di Google yang paling besar. Selain di Google, sekarang dengan adanya ChatGPT, kayaknya Bing dan Microsoft juga akan mulai tampil di beberapa browser yang terkemuka. Jadi itu menurut saya sih sangat menarik ya untuk disimak lagi lebih lanjut ya. Nah, video marketing sendiri gunanya untuk SEO sangat banyak karena di video dengan menggunakan video di website kita itu bisa menarik pengunjung, bisa menarik traffic dengan keyword-keyword yang tepat dan cara-cara yang tepat juga. Nah, teknik-teknik seperti ini yang perlu diusahakan atau perlu dilakukan supaya website kita dapat porsi traffic yang bagus dari search engine-nya. Juga dengan adanya video kita bisa mempermudah topik-topik yang susah, terutama
kalau menggunakan explainer video, kita kan memang salah satu andalan kita adalah membuat explainer video tentang kripto atau tentang blockchain. Nah, kripto atau blockchain ini salah satu topik yang bisa dibilang rumit. Selain itu juga topik cyber security dan juga topik-topik berat lainnya yang kita bekerja sama dengan World Bank atau United Nations untuk poverty dan lain-lain. Itu merupakan topik berat yang kalau nggak dijelaskan langsung dengan video, misalnya kita tulis pakai teks panjang, lebar gitu, kayaknya akan jadi topik yang sangat boring gitu. Tapi dengan adanya video, apalagi kalau kita buat videonya kartun bisa agak lucu-lucu dikit gitu, itu bisa membuat orang yang melihat nggak terlalu bosen, mereka bisa lebih engage, mereka bisa lebih happy untuk melihat videonya, dan ujung-ujungnya sih yang kita harapkan adalah retention ya, supaya mereka paham terhadap informasi yang disampaikan, dan informasi yang disampaikan sendiri bisa melekat ke memori. Nah, video biasanya dibuat juga dalam mobile friendly format. Jadi kalau sekarang mobile yang disebut mobile friendly format itu adalah vertikal videonya, karena layar handphone biasanya kita pakai berdiri. Jadi kalau videonya berdiri akan lebih gampang. Kemudian untuk selanjutnya, pada saat kita melakukan video marketing, yang penting dilakukan adalah kita paham audiens kita siapa. Jadi yang mau nonton video ini kira-kira siapa sih, dan mereka kapasitasnya apa pada saat nonton. Jadi ini salah satu hal yang biasanya saya diskusikan awal dengan klien-klien kita pada saat kita masih mengumpulkan data gitu ya, masih data gathering. Kira-kira siapa sih Pak yang bakal lihat videonya? Apakah mereka ini orang yang sudah paham dengan brand tertentu ini? Let's say Dewa Web, karena kebetulan kita juga pernah bekerja sama untuk membuatkan video untuk Dewa Web. Dan kemudian targetnya ini, apakah mereka memang datang dan ingin melihat video ini karena mereka membutuhkan informasi yang ada dalam videonya. Jadi misalnya videonya itu adalah video tutorial gitu ya, atau video training. Nah, tentu orang yang datang ini mereka berharap bisa belajar sesuatu dari videonya. Misalnya kalau di sini mungkin saya bisa ambil contoh video training tentang belajar pemrograman menggunakan WordPress gitu ya, atau mungkin sekarang belajar membuat AI gitu. Nah, itu yang sekarang lagi in. Nah, kalau misalnya videonya sesuai dan informasi ini dibutuhkan, maka audiensnya nggak akan segan untuk nunggu nonton videonya sampai selesai, atau bahkan duduk sampai berpuluh-puluh menit gitu ya di depan layar untuk melihat atau mendengarkan videonya. Tapi kalau video ini ditampilkan hanya sebagai iklan, nah maka pengunjungnya belum tentu mau melihat videonya sampai selesai. Apalagi sekarang di era internet, kita dengan menggunakan satu klik aja udah bisa pindah video lagi. Nah, dengan audience yang udah well defined, kita bisa tahu videonya lebih baik seperti apa nih. Durasinya, panjang videonya lebih baik seberapa. Kemudian isinya videonya lebih kemana, apakah harus lucu, apakah harus tentang penjelasan seperti yang saya lakukan sekarang, atau cara-cara lainnya. Nah, itu penting sekali supaya kita tahu bagaimana sih membuat video yang efektif untuk audience tertentu ini. Nah, sekarang let's say audience yang datang ini kebanyakan
orang yang sudah berumur, berusia tua, karena kebetulan topiknya mungkin tentang osteoporosis. Nah, video ini isinya harusnya menjelaskan tentang osteoporosis itu apa, dan kemudian bagaimana caranya penanggulangannya, dan lain-lain gitu. Tapi karena audiens yang dipilih adalah dari kalangan yang sudah berusia cukup lanjut atau ke atas, tentu kita harus memikirkan apa yang jadi challenge buat mereka untuk mencari video ini atau untuk menemukan video ini. Kira-kira keyword apa yang dicari? Karena uh, search engine sekarang udah sangat canggih, mereka dengan mudah bisa menemukan informasi dalam video tersebut walaupun kita nggak nyiapin keyword-keywordnya di metadata, atau mereka juga bisa nge-search di suaranya ya, karena subtitle itu udah bisa dibuat secara otomatis sekarang. Nah, dari situ kita harus udah menyiapkan juga kira-kira apa sih yang ingin kita sampaikan di videonya, gimana caranya supaya orang-orang dengan target usia tertentu ini atau demografi tertentu atau orang yang mencari keyword tertentu tentang osteoporosis, berarti tulang atau berhubungan dengan density tulang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga harus kita sebutkan di videonya. Kalau bisa disebutkan di bagian awal-awal video, mungkin sekitar awal sampai 30 detik pertama itu sudah beberapa kata kunci yang kalau nggak ditampilkan di layar, kita sebutkan di voiceover-nya. Nah, itu akan membantu mendapatkan target market atau target audience yang sesuai dengan videonya. Nah, dengan melakukan seperti ini, harapannya search engine juga bisa tahu, video ini perlu ditampilkan atau perlu ditunjukkan ke siapa aja. Dan kalau misalnya ada orang yang mencari keyword yang dekat-dekat dengan itu, bisa ditunjukkan juga di websitenya atau di Google, di search engine-nya. Yuk, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai membuat videonya, penting juga untuk membuat market research atau membuat buyer persona. Jadi kayak tadi itu ya, kita mulai dengan target audience, kita jadi lebih tahu kira-kira siapa sih yang mau nonton. Let's say kita buat beberapa persona. Di sini persona ini adalah tipe orang yang pura-puranya nih akan jadi calon pembeli. Let's say kita pertama buat si A. Nah, ini tipe bapak-bapak yang umurnya udah 60 sampai 70 tahun, sukanya mungkin mancing, dan kemudian kira-kira dia minatnya di bidang apa, dan kemudian tingkat ekonominya seberapa, mungkin bisa menang atas atau nah. Nah, dengan adanya buyer persona seperti ini, kita bisa menembak keyword yang cocok. Kemudian kita bisa buat lagi misalnya si B. Si B ini karena sekarang perempuan, umurnya sekitar ya 30-40 tahun, sukanya shopping, terus kemudian tertarikannya di kata kunci yang tadi ditarget atau topik yang ditarget tadi, let's say osteoporosis, itu kira-kira apa. Nah, dari beberapa buyer persona yang ada ini, kita bisa dari market research-nya, kita bisa mengarahkan mereka supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu dari website ini. Nah, itu yang kita perlu definisikan dulu pada saat kita mulai membuat video. Selain itu, kita juga mesti analisa kompetitor kita. Siapa aja sih yang kira-kira yang jadi kompetitor kita? Apakah mereka ini udah menarget persona-persona yang kita buat tadi, katakanlah si A yang
bapak-bapak usia 60-70 tahun tadi, atau si B perempuan, itu ibu-ibu yang umurnya kira-kira 30-40, itu kita perlu tahu gitu ya. Kalau misalnya ada kompetitor yang udah kuat sekali brandingnya di area tertentu atau di audiens tertentu atau persona tertentu, bisa juga kita sengaja head to head, tapi umumnya lebih baik dihindari dan kita mulai dari persona atau dari area yang nggak banyak lawannya, karena itu akan jadi low hanging fruit buat kita. Setelah itu, setelah kita mulai buat videonya, yang paling terakhir kita harus melakukan refine atau kita tweak ulang, melakukan riset lagi, memastikan, kalau sekarang dibuat strategi seperti ini untuk bapak yang tadi yang buyer persona A, itu kira-kira dengan model seperti ini cocok nggak ya? Itu bisa di-refine lagi, bisa dipikirkan ulang, atau kalau misalnya ini dalam tim, ya bisa dilakukan brainstorming supaya hasilnya bisa lebih tajam. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh nih. Ini kebetulan explainer video yang kita buat untuk Dewa Web, tapi udah beberapa tahun yang lalu. Nah, kita lihat dulu di video ini supaya saya bisa lanjutkan ceritanya lagi setelah ini. Saya play. Di suatu malam yang tenang, ratusan pelanggan sedang menelusuri website kamu untuk berbelanja. Tiba-tiba, website kamu tidak bisa diakses. Ketika kamu menghubungi penyedia hosting, kamu harus menunggu berjam-jam. Akhirnya ratusan pelanggan hilang begitu saja. Andai saja ada malaikat dari langit yang dapat mengabulkan permintaan. Perkenalkan, Dewa Web. Dewa Web siap membantu kamu untuk punya website yang selalu aman dan cepat diakses. Bagaimana caranya? Dewa Web menempatkan website kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth dan melindungi website kamu dari serangan hackers, virus malware, dan risiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Layanan Dewa Web juga sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Jika kamu kesulitan memindahkan website kamu ke Dewa Web, Ninja Support yang ramah siap membantu kamu 24 jam sehari. Jadi, apakah kamu mau punya website yang sekuat dan secepat Dewa? Hubungi Dewa Web sekarang juga. Nah, jadi di contoh ini, video itu karena diperuntukkan untuk iklan atau diperuntukkan untuk tunjukkan layanan Dewa Web, lebih baik dibuat pendek, nggak terlalu panjang supaya nggak boring, dan inti-intinya disampaikan dengan jelas. Kayak misalnya tadi, dengan layanan Dewa Web, friendly, mudah diakses, kemudian juga bisa menangkis serangan hacker, dan kalau misalnya ada butuh support, ninjanya yang udah siap membantu. Nah, video marketing ini karena udah jelas kelanjutannya seperti apa, sekarang tadi pada saat kita sebelum mulai udah dibuat lagi tuh versi yang lebih keren lagi oleh Dewa Web yang isinya sebenarnya kurang lebih sama, karena itu yang jadi materi utamanya. Itu jadi yang harus dipentingkan gitu ya. Nah, dalam video itu yang penting clear message, kayak tadi yang kita lihat. Message utamanya apa sih? Yang penting pertama mudah diakses, kemudian nggak gampang dihack atau nggak bisa dihack. Kalau ada hack sudah ada pelindungnya. Kalau misalnya ada butuh bantuan, udah ada ninjanya yang siap membantu, dan ikonnya, dewanya itu selalu muncul juga supaya jelas gitu ya. Ini Dewa Web, bukan hosting-hosting lain ya. Nah, kalau clear message-nya udah ada, dibantu dengan visual yang oke. Seperti tadi yang kita lihat di videonya itu. Juga good audio quality, dari suaranya harus jernih, bukan pakai rekaman yang
home recording atau yang dibuat sendiri di rumah, tapi pakai yang quality, yang studio quality, yang menggunakan alat-alat yang studio quality juga, sehingga suaranya bisa jernih. Itu voice over, kemudian sound effect yang ada itu biasanya kita akan mixing lagi oleh sound engineer kita. Akhirnya suaranya bisa bagus. Kemudian untuk proper pacing-nya ini biasanya dibantu oleh voice over. Voice over itu narasi. Narasi itu yang dibaca oleh naratornya atau kita umum disebut voice actor. Nah, voice actor-nya ini yang menentukan pacing-nya seberapa cepat. Kalau untuk videonya Dewa Web tadi, contohnya pacing-nya lumayan cepat gitu ya. Jadi ngomongnya akan cepat supaya hal-hal yang ingin disampaikan bisa tersampaikan semua dan orang lebih antusias untuk lihat videonya. Kadang-kadang kita perlu pacing yang pelan. Kalau pacing yang pelan itu biasanya untuk video yang dibuat agak dramatis atau dibuat agak sendu atau agak romantis, itu biasanya pacingnya pelan. Seperti kalau misalnya kita lihat video-video iklan asuransi yang dari negara sebelah gitu ya, itu biasanya kan pacingnya pelan supaya kesan dramatisnya ada. Setelah itu ada strong storytelling. Jadi storytellingnya ini biasanya menunjukkan tokoh utamanya siapa. Di video tadi itu tokoh utamanya adalah seorang pengusaha karena bajunya pakai baju jas seperti baju bisnis. Kemudian ada juga dewanya yang pakai baju hijau, bawa tongkat gitu ya. Itu kan yang jadi maskotnya Dewa Web. Punya call to action yang bagus, itu biasanya di belakang video ada kunjungi dewaweb.com atau call to action-nya bisa juga hubungi siapa sekarang juga atau mungkin kunjungi channel kita di YouTube atau di Instagram atau apa. Itu call to action yang dibuat harus jelas. Kalau misalnya ini videonya mungkin kita mau iklan tentang sayembara apa yang harus beli, katakanlah satu botol sampo gitu ya. Nah, itu call to action-nya berarti harus dibuat kalau mau ikut quiz ini harus beli sampo ini, satu botol. Jadi call to action ini adalah sesuatu yang mutlak dan kadang-kadang dilupakan karena orang biasanya mikir isi message-nya aja apa yang harus disampaikan, tapi justru ketinggalan untuk buat call to action-nya karena mereka merasa itu nggak penting. Tapi sebenarnya call to action-nya justru yang paling penting dalam video karena tujuan kita membuat video sebenarnya kan ingin mengarahkan viewers atau siapapun yang lihat video ini ke tempat tertentu atau ke website tertentu atau telepon tertentu. Dan mereka harus melakukan action tertentu. Nah, action tertentunya ini kita harus arahkan dengan call to action. Kalau kita lupa atau kita malah gak memberikan call to action tertentu, akhirnya nanti malah video yang kita buat ini bisa gak sia-sia karena orang lihat, tapi kemudian setelah lihat videonya arahnya kemana, justru apa. Nah, itu harus jelas. Authenticity ini artinya kita usahakan videonya seotentik mungkin, se-original mungkin supaya orang lebih ingat dan nggak malah teringat ke video yang lain gitu ya, atau ingat ke aktor yang lain kalau videonya ini agak mirip-mirip dengan video sebelah. Nah, ini hubungannya dengan branding. Makanya kalau kita melakukan branding itu biasanya paling penting ada ikon tertentu atau warna tertentu yang tidak sama dengan brand tetangga. Kalau misalnya ada ikon tertentu atau warna tertentu yang kebetulan mirip-mirip dengan brand tetangga, nah itu akan susah melihat iklannya itu sesuai atau enggak, atau hasilnya bagus atau enggak, karena brandingnya terlalu mirip-mirip. Gitu. Makanya biasanya pada saat bisnis itu mulai membuat
perusahaan atau buat branding, mereka benar-benar pilih-pilih dulu di awal. Karena setelah ada branding yang kuat, termasuk warna branding yang kuat, itu akan dipakai untuk semuanya, termasuk untuk videonya, termasuk untuk presentasi, termasuk untuk logo, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang penting adalah distribution. Distribusi videonya di mana? Apakah video ini hanya dipasang di website aja? Ada beberapa klien yang ingin buat video itu, waktu kita nanya, kira-kira websitenya kira-kira videonya mau ditaruh di mana gitu. Terus mereka jawabnya biasanya, oh ya videonya ditaruh di homepage aja, udah yang lain udah nggak perlu. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang kurang efektif. Kalau salah sih enggak ya, karena mereka mungkin punya strategi sendiri, tapi menurut saya kurang efektif karena harusnya video ini diusahakan supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi setelah kita membuat sesuatu, apakah itu video, brosur, atau website, atau sosial media post, gitu, entah itu Instagram, atau Twitter, atau TikTok, itu kita harus berusaha mendistribusikan sedemikian rupa supaya banyak yang lihat. Kalau kita sudah membuat sesuatu tapi nggak ada yang lihat kan percuma. Nah, akhirnya ya nggak efisiennya di situ. Ya katakanlah kita udah buat video capek-capek, udah keluar duit sekian juta, tapi yang lihat cuma 10 orang gitu. Nah, duit yang udah dikeluarin sekian juta ini berarti kan dibagi 10 orang aja, yang lihat cuma orang 10. Tapi kalau yang lihat orang 10 juta, nah kan berarti cost per view-nya, cost per mata orang yang melihat, pasang mata orang yang melihat itu dibagi sekian banyak orang yang melihat, itu jauh lebih bagus dan jauh lebih efektif juga untuk mendeliver message yang ada. Oke, nah jadi semua item-item yang ada di sini ini penting supaya kita bisa buat video yang compelling, video yang bagus, yang sesuai dengan sasaran. Oke. Untuk maximizing video impact-nya, tadi ini harus digunakan semua, dan juga ingat yang pertama tadi, audience dan juga research di awal itu penting. Setelah ada videonya, biasanya kita akan sarankan untuk mulai coba campaign-nya dulu. Dan setelah beberapa waktu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, kita akan kembali lagi ke research dan kita akan lihat, kita akan audit gitu ya, apakah hasil yang dibuat atau hasil yang ada itu sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Kalau belum atau kalau nggak mencapai, apa sih kira-kira yang berbeda dengan sebelumnya, itu perlu dikaji ulang, perlu dilihat supaya hasilnya bisa sesuai. Oke, nah untuk mengukur suksesnya video marketing campaign kita, ada 3 metrik utama, ada 3 ukuran utama ya. Yang pertama view count, video ini dilihat berapa orang, seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya let's say untuk memudahkan perhitungan ya, videonya harganya 100 juta, untuk biaya produksinya aja 100 juta. Kemudian videonya ini dilihat 100 kali gitu, atau dilihat oleh 100 orang gitu. Jadi untuk masing-masing orang atau masing-masing pasang mata, harganya 1 juta dong. 100 juta dibagi 100 orang. Mahal sih. Tapi kalau 100 juta itu dilihat oleh 100 juta orang juga, berarti untuk 1 orang, 1 rupiah. Nah, itu murah banget gitu ya. Itu view count ini salah satu metrik yang penting, dan itu banyak ditentukan oleh yang tadi saya sebutkan, distribusinya. Distribusiin di mana sih? Kadang-kadang ada video iklan yang jelek banget, tapi view count-nya tinggi. Jadi biaya produksinya udah murah,
tapi yang lihat banyak banget gitu. Jadi akhirnya memang promosinya malah sangat-sangat murah gitu ya. Nah, itu juga salah satu strategi mengiklan yang bisa dibilang bagus dan efisien gitu. Tinggal branding dari perusahaan tersebut pinginnya ke arah mana. Apakah itu oke atau nggak oke. Kemudian berikutnya engagement. Engagement ini kalau menggunakan media sosial, ya berapa kali share, di komen. Kalau ini bukan di media sosial, tapi di website, ya berapa click-through rate-nya yang ada di video ini. Karena kalau videonya bagus dan banyak orang yang mengengage, itu hasilnya berarti akan lebih bagus lagi. Karena engagement ini hubungannya dengan retention. Retention artinya berapa lama sih informasi yang disampaikan di video ini bisa diingat oleh orang. Nah, kalau videonya bagus, itu biasanya akan menimbulkan engagement yang tinggi. Tapi ada juga cara-cara yang dipakai oleh marketer pada umumnya supaya engagementnya tinggi, yaitu dengan membuat kontroversi. Nah, kontroversi ini bagus juga, tapi juga bisa jadi bumerang kalau kontroversinya ternyata disambut yang berbeda oleh masyarakat. Gitu ya. Jadi kontroversi ini bisa bagus, engagementnya juga bisa bagus, tapi sebaliknya bisa juga bikin masalah di belakang nanti. Tapi again, bad news is always good news. Kalau kita ngomong di marketing ya, yang penting ada news gitu ya. Kalau sama sekali nggak ada news atau nama perusahaannya sama sekali nggak pernah keluar, ya malah nggak bagus gitu. Nah, yang metrik ketiga adalah conversion rate. Nah, conversion rate ini seperti kita tahu adalah berapa jumlah orang yang convert. Convert ini bisa beda-beda perhitungannya tergantung masing-masing dan atau masing-masing produk ini akan dilakukan perhitungan seperti apa. Bisa yang melakukan call to yang melakukan action yang diminta, jadi misalnya actionnya itu mengunjungi website, ya berarti dari video itu yang mengunjungi website tersebut tadi ada berapa orang atau ada berapa klik. Kalau misalnya itu dihitung traffic, ya kita lihat setelah ada video ini ada berapa peningkatan trafficnya dibandingkan dengan jumlah viewer. Jadi misalnya viewernya ada 10 juta, tapi yang mengunjungi websitenya atau melakukan actionnya hanya 1 juta, berarti conversion rate-nya 10%. Ya 10% sebenarnya bagus sekali sih, karena biasanya conversion rate itu hanya di single digit kalau di presentasi. Jadi tergantung model videonya, tergantung model campaign yang dilakukan, hasilnya bisa beda-beda. Nah, itu 3 metrik yang utama. 3 metrik yang utama ini bisa dilakukan tracking dengan macam-macam tools yang ada. Saya rasa di Jawa Web juga bisa bantu untuk hal ini. Bisa menggunakan analitik, bisa menggunakan social media tools, banyak sih caranya sih. Masing-masing sosial media biasanya punya cara tracking yang berbeda atau tools yang berbeda. Kalau misalnya YouTube ya ada cara trackingnya sendiri, TikTok ada cara trackingnya sendiri, dan ada apps yang khusus untuk sosial media tertentu. Jadi kalau misalnya kalian punya video, pengen tracking masing-masing, ya silakan dicek di Google apa yang kira-kira yang cocok ya. Karena belum dibahas sekarang. Nah, kita sudah sampai hampir di akhir. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini, video marketing campaign itu merupakan sebuah campaign. Jadi lebih daripada hanya membuat satu video aja dan diupload di berbagai macam platform. Video marketing campaign itu lebih ke arah kita harus tahu siapa audiensnya, siapa yang akan lihat videonya, dan tujuan marketingnya atau tujuan campaign ini apa. Kalau misalnya kita buat video marketing campaign yang tujuannya adalah
mengintroduce sampo tertentu gitu ya tadi ya, nah sampo tertentu ini kita harus tunjukkan apakah itu ramah lingkungan atau cocok untuk bapak-bapak yang mungkin udah nggak banyak rambutnya, atau untuk remaja, atau untuk ibu-ibu yang pengen glowing. Nah, itu semua tergantung trending dan tergantung campaign yang dilakukan. Umumnya lebih dari satu video, dan dipastikan semua video atau semua materi yang ada dalam campaign tersebut harus punya continuity supaya objektifnya lebih kuat, lebih efisien juga marketing campaign-nya, dan lebih mudah mencapai goals yang diharapkan. Itu selanjutnya bisa lihat di website kita creatingbeyond.com/articles atau di halaman-halaman lain yang berhubungan dengan ini. Dah, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Andre atas jawabannya, dan terima kasih juga atas antusias para sahabat Dewa Talks. Cari hosting yang aman, Dewa Web.